Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Soluhia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya akan presentasi tentang teori difusi inovasi yang saya review dari salah satu jurnal yang berjudul Kajian Difusi Inovasi Konvergensi Media di Harian Pikiran Rakyat. Nah, sebelum kita beralih ke pembahasan selanjutnya, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan apa sih itu konvergensi massa. Konvergensi media massa ialah salah satu perkembangan media massa yang melibatkan banyak sekali faktor teknologi di dalamnya. Nah, kemudian internet yang sama-sama telah kita pakai sekarang, sangat mendorong konvergensi massa ini seperti adanya e-book atau e-paper, radio streaming, dan lain sebagainya. Dengan begitu, perkembangan zaman dengan seiringnya perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi adanya konvergensi media yang sampai detik ini kita rasa tidak ada jenuhnya yang selalu memunculkan perkembangan-perkembangan lainnya seperti itu. Kemudian kita beralih pada teori difusi itu sendiri. Nah, menurut Rogers selaku penemu teori ini, difusi inovasi melibatkan banyak proses dan aspek-aspek tertentu seperti ide, komunikasi, sistem sosial, dan waktu. Namun bukan hanya itu, Rogers juga mengatakan ada 5 model yang terjadi, yaitu awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Nah, dan dari 5 tahapan tersebut kita akan membedahnya dengan objek yang telah diamati di dalam jurnal tersebut, yaitu Harian Pemikiran Rakyat. Nah, sebelum itu, Harian Pemikiran Rakyat ialah salah satu media massa yang paling lama di Jawa Barat sejak 24 April 1966. Nah, dengan begitu, Harian Pemikiran Rakyat mengalami banyak sekali proses inovasi difusi, kemudian proses perkembangan hingga konvergensi media ini. Dari 5 tahapan yang tadi sudah disinggung, kita akan membedahnya apa sih langkah-langkah yang dialami oleh pemikiran rakyat ini. Yang pertama yaitu tahapan awareness. Nah, pada tahapan awareness ini di mana sang adopter itu sudah mempunyai ketertarikan tetapi minim akan informasi. Jadi si adopter ini tuh sudah memiliki kemauan untuk mengadopsi, tetapi nggak tahu nih informasi dalamnya ini tuh apa sih, ini tuh untuk apa, ini tuh buat apa, ini tuh biar apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahapan interest. Pemahaman interest ini ialah tahap selanjutnya setelah awareness tadi, di mana kalau tadi awareness itu belum punya informasi, di tahapan interest ini sudah memiliki informasi. Nah, pada Harian Pemikiran Rakyat ini terjadi pada sejak awal 1990-an. Pada tahun tersebut mengikuti salah satu forum internasional yaitu The World Association of Newspaper and News Reporters. Dan pada tahun 2006, Pikiran Rakyat membentuk tim konvergensi dengan membuat roadmap. Nah, roadmap ini bertugas untuk menyiapkan platform yang akan dikembangkan. Nah, dengan pembuatan roadmap ini akhirnya terjadilah negosiasi antara inovator dan adopter dalam pengimplementasian. Nah, kemudian beralih ke tahap selanjutnya yaitu tahap evaluation, di mana sesuai dengan namanya yaitu evaluasi penilaian-penilaian atau pertimbangan-pertimbangan antara menerima atau menolak sebuah inovasi yang dimana di dalamnya akan terjadi negosiasi juga gitu. Dalam praktiknya akan menemui kendala atau tidak. Nah, setelah dilakukan penilaian-penilaian, ternyata pada konvergensi media pada pikiran rakyat ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Kemudian beralih ke tahapan yang terakhir yaitu tahapan trial dan adoption. Nah, di tahapan ini di mana adopter sudah menerima sepenuhnya inovasi-inovasi dari inovator. Nah, ini berarti tahap trial dan adoption ini di mana Harian Pikiran Rakyat ini sudah mengadopsi sepenuhnya konvergensi media ini. Nah, dengan begitu yang tadi disinggung ya, semuanya tidak berjalan dengan mulus. Ada negosiasi-negosiasi yang terjadi di antara aktor-aktor yang berkecimpung di dalamnya seperti wartawan dan periset. Nah, dalam hal ini ada
adaptasi baru oleh wartawan dan periset. Nah, kalau di wartawan ini ada beberapa hambatan baik eksternal maupun internal, yaitu dengan masalah skill dan pembayaran atau insentif. Nah, di mana di skill ini wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang multitasking, yang bisa bekerja dalam segala hal, dalam segala bidang, bisa menulis di cetak dan bisa menulis juga di media massa internet seperti itu. Dan pada saat itu skill yang dimiliki oleh wartawan itu kurang cukup untuk menjadi wartawan yang multitasking karena sebelumnya belum memiliki skill tersebut. Nah, itu sebuah hambatan dari skill. Dan di samping itu, jika menuntut wartawan menjadi multitasking, maka insentifnya pun harus besar. Karena jika dibandingkan di luar negeri, mendapatkan wartawan itu cukup sulit dan pembayarannya pun cukup besar. Dan itu menjadi hambatan bagi pikiran rakyat dalam hal skill dan insentif tersebut. Lanjut dengan adaptasi periset, yang dimana periset itu bertugas untuk membantu wartawan sebenarnya. Untuk membantu wartawan dalam menganalisa dan mendapatkan berita-berita terkini. Nah, akan tetapi ternyata sistem dari periset ini yaitu by order atau request. Jadi, redaksi apa yang di-request oleh bagian-bagian berwenang itulah yang dikerjakan oleh periset. Dan sulit, dengan begitu sulit wartawan dalam meminta bantuan ke periset karena periset by order atau by request yang di-request oleh pihak yang berwenang. Ditambah lagi di samping itu adanya kendala minimnya jumlah anggota periset. Nah, itulah adaptasi-adaptasi yang alami oleh wartawan dan periset yang dimana kedua-duanya memiliki unsur penting dalam konvergensi media ini. Nah, dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut, industri media massa dan teknologi digital dalam konvergensi media tidak serta-merta memperlihatkan kapabilitas teknologi digital sebagai faktor yang signifikan dalam proses terjadinya difusi inovasi konvergensi media. Nah, teori difusi inovasi yang dipaparkan oleh Rogers juga mengabaikan peranan cukup penting dalam adopsi dan implementasi konvergensi massa.